Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat ke-10 dengan judul perikop bagi kita saat ini adalah doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya berterpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bacakan bagi kita pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam keadaan seperti apa saudara sering berdoa? Apakah dalam keadaan senang? Apakah dalam keadaan bimbang? Atau dalam keadaan sedih? Tapi sebuah penelitian menyatakan bahwa orang Kristen lebih cenderung berdoa dalam keadaan terpuruk daripada dalam keadaan bersuka cita. Dari kehidupan doa yang sering kita lakukan, apa kira-kira yang harus kita lakukan agar doa kita dijawab Tuhan? Tentu pernyataan ini sedikit menyesatkan jika kita menganggap doa adalah penyusunan kata-kata yang indah, atau ada step by step yang kita lakukan agar doa kita dijawab oleh Tuhan, atau doa kita disenangi oleh Tuhan sehingga menjawab apa yang kita inginkan. Atau doa juga sering dianggap harus dibarengi dengan puasa dan lantunan musik-musik rohani sehingga doa kita diperkenan oleh Tuhan. Apa yang dapat kita maknai dari ucapan doa syukur Yunus kepada Allah dalam perut ikan? Saya membagi dalam 2 poin penting bagi kita pada saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah Yunus menyadari akan kesusahan yang terjadi dalam hidupnya yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana Yunus diutus Tuhan untuk menyampaikan sebuah tugas kepada orang Niniwe, tetapi Yunus menolak apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dan dia lari ke Tarsis. Dia lari dengan meninggalkan tugas penting yang Tuhan berikan kepadanya. Yunus masih menyadari akan kesusahan yang terjadi dalam hidupnya ketika dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Tetapi dalam keterpurukannya, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, Yunus masih menyadari akan Tuhan yang akan menjawab doa-doanya. Bila kita perhatikan di ayat 2 dan 6, bagaimana Yunus menceritakan penderitaan yang dia alami dan hanya Tuhanlah satu-satunya penolongnya. Bapak Ibu, dalam kehidupan sebagai orang Kristen, kehidupan kita syarat dengan doa-doa yang kita panjatkan. Tetapi sering sekali ketika kita berdoa, ucapan-ucapan doa kita terkesan memerintah kepada Tuhan. Tuhan kita buat seperti pembantu kita, seperti asisten rumah tangga kita, tanpa menyadari bahwa satu-satunya harapan dan penolong kita adalah hanya Tuhan. Mari kita baca di ayat 2, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Yunus mengakui bahwasanya ketika pun dia lari daripada Tuhan, tetapi jawaban satu-satunya dari persoalan kesusahan hatinya hanyalah Tuhan. Inilah sikap Yunus yang harus kita pelajari, yang harus kita imani. Bagaimana juga kita bisa belajar dari orang yang tidak taat kepada Allah. Dari doa Yunus kita belajar bagaimana kesalahan kita tentang siapakah kita di hadapan Tuhan. Gelombang masalah
samudra kehidupan yang begitu keras menghantam kehidupan kita, tentu semuanya itu ada dalam kendali Tuhan, yang mampu mengangkat kita kembali, yang mampu mengubahkan kita kembali, yang mampu memberikan kita jawaban kembali. Keadaan terpuruk yang dialami Yunus mengubahkan sikap hatinya kepada Allah yang telah memberontak sebelumnya. Saat ini, saudara, saya ingin bertanya kepada kita, siapakah di antara kita saat ini dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, tapi masih mengingat Tuhan, satu-satunya penolongnya yang setia, masih mengandalkan Tuhan, sekalipun seperti tidak ada jawaban dari sekitar. Atau sebaliknya, ketika dalam kesusahan malah meninggalkan Tuhan, malah jauh dari kehidupan yang Tuhan sukai, malah lebih jatuh, jauh dan jauh lagi. Tapi dari Yunus kita belajar tentang siapakah aku di hadapan Tuhan. Siapakah Yunus di hadapan Tuhan? Sekalipun dia melawan perintah Tuhan, tetapi dia mengakui bahwasanya posisinya, bahwasanya hanya Tuhanlah satu-satunya penolongnya. Dalam poin yang kedua, kalau tadi yang poin yang pertama, apa yang dialami Yunus itu mengubahkan sikap hatinya. Poin yang kedua adalah pengakuan dan iman percaya Yunus, ucapan syukur dan nazar korban kepada Allah, bahwa Allah satu-satunya yang mampu menjawab doanya, telah membawa Yunus kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Bila kita lihat di ayat 10, bagaimana Allah berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus. Bapak Ibu yang terkasih, sering sekali kita berusaha penuh untuk menjadi jawaban doa atas doa kita sendiri. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa bahwasanya Tuhanlah yang menciptakan semesta, menciptakan hidup kita, bahkan menciptakan orang-orang di sekitar kita. Pengakuan dan iman percaya Yunus ini bisa kita lihat di ayat yang ke-9. Tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tentu di dalam keterpurukan, ketika Yunus berada dalam perut ikan, bagaimana dia terhimpit, bagaimana dia telah melihat bahwasanya aku akan mati, bahwasanya hanya Tuhanlah yang dari atas yang bisa mengangkat, mengubahkan, menyelamatkanku. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita tentu semua berasal daripada Tuhan. Tapi di saat kita memiliki segalanya, kita sering berpikir kita yang berkuasa. Tapi yang Tuhan inginkan adalah perubahan sikap hati kita. Kita belajar dari Yunus di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, dia mampu mengucap syukur kepada Allah. Dia mampu bernazar dan memberikan korban kepada Allah, yang salah satunya adalah juru selamatnya, penolongnya. Hal ini telah membawa Yunus kepada keselamatan daripada Tuhan. Tapi yang terkasih, sering sekali juga kita tidak mengerti apa jawaban Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan telah menjawab, tetapi kita masih bingung karena apa yang Tuhan jawab itu tidak seperti apa dalam hati kita. Tentu ketika kita mendengar doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Tentu bukan kehendak kita yang jadi dalam hidup kita. Dari setiap peristiwa yang kita alami, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah perubahan sikap hati kita kepada Allah. Yang kedua adalah keselamatan yang telah Tuhan janjikan melalui Yesus Kristus. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah perkataan bahwasanya kesadaranmu akan dosamu, akan hidupmu yang tidak benar dan membawa itu semua ke hadapan Allah dengan iman yang teguh akan membawa perubahan dalam hidupmu. Perubahan yang menyelamatkan, bukan yang menyesatkan. Allah selalu memberi kesempatan untuk kita bertobat dan berbalik kepada Allah. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita datang, akui, minta Tuhan mampukanmu untuk berubah, karena perubahan hidup yang takut akan Tuhan akan menyelamatkan, sekalipun prosesnya menyakitkan. Tetapi ada janji di dalam setiap perkataan firman Tuhan yang akan mengubahkan kita, yang akan membawa kita jauh dan lebih jauh untuk mengenal siapakah Allah di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang meneguhkan kehidupan kita pada saat ini. Biarlah kiranya setiap doa-doa kita mengubahkan hidup kita. Bukan saja kita berdoa sepanjang hari, tapi doa itu tidak mengubahkan apa-apa. Tapi malah kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga perubahan dan keselamatan daripada Tuhan
dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.